Iya, jadi ini memang memberikan harapan ya, tapi jangan terlalu optimis karena biasanya uji fase 3 ini sangat kritis karena kita ingin mengevaluasinya, apakah vaksin tersebut efektif. Ya, jadi ini kita masih ingin melihat ketika diberikan pada manusia yang akan jadi relawan tadi untuk disuntikan dan kita bandingkan yang tidak dapat, tentunya apakah memberikan efek proteksi. Kalau Mhm, masih memberikan efek proteksinya kecil seperti di bawah 60%, kita anggap tidak efektif. Kalau lebih mhm, dari 70%, kita anggap efektif. Jadi ini masih panjang perjalanannya. Dan mhm, ini menjadi penting karena ternyata sekitar 10% dari uji 3 ini yang berhasil kita mhm, temukan efektivitasnya. Jadi mhm, janganlah cepat optimis dulu ya mhm. karena kita tunggu saja dulu bagaimana hasilnya. Jadi Oke. bukan berarti kalau sudah masuk fase 3 siap kita akan produksi. Jangan dulu sebelum terbukti efektif ya jangan pikirkan mau produksi. Mhm. Demikian. Oke, tapi kalau kita belajar begitu dari beberapa pengujian vaksin-vaksin yang memang sudah ada di dunia ini, memasuki uji klinis tahap ketiga, seperti apa keberhasilan dari kalau kita belajar dari histori melakukan uji klinis terhadap sejumlah vaksin? Iya, banyak vaksin, kandidat vaksin yang selama ini dalam perkembangan vaksin. Memang mengembangkan vaksin itu tidak mudah, ya kan, tidak mudah. Tidak ada magic di dalam pengembangan vaksin. Ya kita walaupun kita mencari jalan pintas, bagus kita mencari jalan pintas. Tetapi dalam berdasarkan pengalaman, tidak sampai 10% uji vaksin yang fase 3 ini yang kita akhirnya bisa mendapatkan vaksin yang betul-betul efektif. Mudah-mudahan ini yang vaksin ini memang termasuk efektif gitu, tapi berdasarkan pengalaman tidak sampai separuhnya yang terbukti efektif. Jadi menurut saya kita harus mencari kandidat-kandidat baru. Kita harus Mhm. terbuka dengan kandidat-kandidat baru yang kita harus uji. Mhm. Berarti bisa dikatakan kalau tadi Anda mengatakan jangan cepat optimistis begitu atau jangan optimis, terlalu berlebihan begitu. Bisa dikatakan ketika ini, efek terburuknya begitu Pak, kalau misalnya gagal dilakukan uji klinis tahap ketiga ini, vaksin ini akan langsung dieliminasi dan mencari, bibit-bibit vaksin baru nantinya? Iya, kalau perlu kita melakukan ujinya paralel, kan kandidat kan cukup banyak. Ya, Mhm, jadi saya melihat ada beberapa kandidat yang potensial sudah memasuki fase 3. Jangan hanya memilih satu kandidat saja. Dari pengalaman kan kalau memilih satu kandidat ternyata tidak efektif, ya tereliminasi karena mhm, kita tidak akan menggunakannya. Dan mhm. kemudian kalau kita punya kandidat yang lebih baik, tentu itu suatu keberuntungan bagi kita bisa mendapatkan kandidat yang efektif.